Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manutami dengan NIM 2215106. Tujuan saya bikin video ini adalah untuk memenuhi tugas filsafat hukum Islam dengan dosen pengampu Alex Madani, MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Baik, yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, berisi ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak, serta mengandung isyarat ilmiah. Selanjutnya adalah fungsi dan ruang lingkup. Fungsinya adalah menetapkan hukum dasar, memberi prinsip keadilan dan kemaslahatan, membentuk struktur sosial dan moral. Selanjutnya itu adalah ruang lingkup hukum dan Al-Quran. Yang pertama itu adalah akidah, seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu muamalah seperti jual beli, hutang piutang, pernikahan, waris. Terus lalu jinayah, hukum pidana Islam seperti hudud, qisas, diyat. Terakhir itu adalah akhlak seperti etika dan budi pekerti. Lalu selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam. Kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam sangatlah fundamental karena ia memberi sumber hukum pertama dan utama yang menjadikan rujukan dasar dalam menetapkan seluruh aspek kehidupan umat Islam. Al-Quran tidak hanya mengatur masalah ibadah dan akhlak, tetapi juga mencakup hukum-hukum muamalah atau hubungan sosial, munafakat atau pernikahan, jinayah atau pidana, waris, ekonomi, hingga pemerintahan. Setiap aturan yang terdapat dalam Islam, baik secara eksplisit maupun implisit, harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi dasar yang wajib dipedomani dalam penyusunan hukum Islam, baik oleh individu maupun oleh negara. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai sunnah. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman dalam kehidupan umat Islam. Dalam konteks hukum Islam, sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang menjelaskan dan menyempurnakan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sunnah tidak hanya mencerminkan ajaran agama secara teoritis, tetapi juga menunjukkan praktik langsung dari ajaran tersebut melalui tindakan dan keputusan Nabi. Lalu, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama itu menjelaskan ayat Al-Quran yang global atau bayan tafsir. Yang kedua, menambah hukum baru yang tidak disebut dalam Al-Quran atau bayan tasyri'i. Selanjutnya adalah jenis-jenis sunnah. Dalam ilmu ushul fikih, sunnah dibagi menjadi 3 bentuk utama berdasarkan penyampaiannya. Yang pertama itu adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah atau perkataan Nabi, contohnya itu adalah sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu adalah sunnah fiqliyah atau perbuatan Nabi. Contohnya cara Nabi melakukan sholat, wudhu, dan haji. Yang ketiga sunnah takririyah atau persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Contohnya Nabi membenarkan sahabat membaca basmalah dalam setiap rakaat sholat. Selanjutnya adalah kedudukan sunnah dalam hukum Islam. Sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Sunnah berfungsi sebagai menjelaskan atau untuk memperinci, menambahkan atau membatasi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, dalam proses penetapan hukum Islam, sunnah memiliki posisi yang sangat penting dan wajib menjadi rujukan setelah Al-Quran. Hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran secara rinci seperti tata cara sholat, jumlah rakaat, hingga ketentuan teknis muamalah diperjelas melalui sunnah. Selain itu, sunnah juga menjadi landasan dalam proses ijtihad dan pengambilan keputusan oleh para ulama dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum yang baru. Asalkan sunnah yang digunakan bersumber dari hadis yang sahih, maka kedudukannya sebagai dasar hukum bersifat mengikat. Dengan demikian, sunnah tidak hanya sebagai pelengkap, tapi merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur hukum Islam yang utuh dan menjadi pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Al-Quran dan Sunnah merupakan 2 sumber hukum utama Islam yang tidak dapat dipisahkan. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum pertama yang berisi prinsip-prinsip dasar kehidupan, petunjuk keimanan, hukum sosial, serta nilai-nilai moral dan etika. Sementara itu, Sunnah menjadi sumber hukum kedua yang memperjelas, merinci, dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, sehingga keduanya saling menguatkan dan membentuk kerangka hukum Islam yang menyeluruh. Kedua sumber ini menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dalam menjalankan syariat secara sempurna. Segala bentuk hukum, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik, sekian video pembahasan saya mengenai Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.